Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Salam Pramuka. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Niken Maulidia dengan NPM 21130 53060 dari kelas 1H PGSD Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan mereview tentang kegiatan Pramuka Siaga yang terdiri dari pengertian Pramuka Siaga, tingkatan Pramuka Siaga, kegiatan yang ada di dalam Pramuka Siaga, serta pembukaan dan penutupan Pramuka Siaga. Untuk selengkapnya, mari kita simak video ini. Pengertian Pramuka Siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka berumur 7-10 tahun. Disebut siaga karena sesuai dengan kiasan masa di mana rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo. Satuan terkecil dari pramuka siaga ialah barung, dan satuan dari beberapa barung disebut indukan. Barung terdiri dari 5-10 orang yang dipimpin oleh pemimpin barung. Dari pemimpin barung yang ada nantinya akan dipilih barung utama yang disebut suluh atau kuarnas. Kode kehormatan Pramuka Siaga. Yang pertama, Dwi Satya, yang isinya demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Di sini juga ada Dwi Dharma yang isinya 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak berputus asa. Tingkatan dalam Pramuka Siaga ada 3. Yang pertama, siaga mula. Yang kedua, siaga bantu. Dan yang terakhir atau yang ketiga, siaga tata. Di sini kita akan bahas siaga mula. Kata mula mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Pramuka siaga mula yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkatan siaga mula harus memenuhi 10 syarat-syarat. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. Yang kedua, hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, dapat memberi salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. Yang kelima, biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan. Yang keenam, dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, baik pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain, dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada waktu upacara. Yang ketujuh, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar. Yang kedelapan, pada setiap membayar uang iuran kepada gugus depannya, sudah 4 dapatnya dengan yang dari diperoleh perusahaan sendiri. Yang kesembilan, selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. 10. Keagamaan. Ini sesuai dengan keagamaan masing-masing. Agama Islam dapat mengucap kalimat syahadat, dapat mengucap surah Al-Fatihah. Nah, kalau agama Katolik dapat membuat tanda salib, dapat mengucap doa harian, dapat menyanyikan 3 buah lagu gereja. Nah, kalau agama Protestan harus hafal Yahya 3:1, dapat berdoa sederhana. Kalau agama Hindu, mengetahui nama agama yang dianutnya, mengetahui tentang cara dan alat-alat yang dipersembahyangan agama Hindu. Kalau di agama Buddha, mengetahui nama agama yang dianutnya dan juga harus hafal Trisarana. Selanjutnya ada siaga bantu.
mengkiaskan tingkatan yang dapat membantu pekerjaan tertentu. Syarat-syaratnya ada 18 yang harus kita penuhi. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mila, sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang ketiga, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Yang kelima, tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia. Yang keenam, hafal Pancasila. Yang ketujuh, tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Yang kedelapan, dapat membaca jam. Yang kesembilan, dapat menunjukkan sedikitnya 4 mata angin. Yang kesepuluh, dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Yang kesebelas, dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan ataupun kiri. Selanjutnya, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal. Selanjutnya, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, baju tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga mula. Yang ke-14, setiap membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperolehnya dari usaha sendiri. Yang ke-15, memelihara sedikitnya 1 macam tanaman berguna atau sedikitnya 1 jenis binatang ternak selama kira-kira 2 bulan. 16. Memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadah, atau di tempat lain. 17. Dapat mencuci dan melipat pakaian sendiri. 18. Tentang keagamaan. Yang pertama ada agama Islam. Dapat menyebut rukun iman, dapat juga menyebut rukun Islam. Kalau di agama Katolik, tahu syahadat Katolik, dia doa pagi dan doa malam, mengetahui riwayat hidup salah satu orang suci Katolik, dapat menyanyikan lagu-lagu Natal. Kalau di agama Protestan, dapat menyanyikan 3 lagu Kristen, hafal doa Bapa Kami, tahu sebuah hikayat dari Alkitab. Jika di agama Hindu, dapat menyebut tujuan hidup agama Hindu. Kalau di agama Buddha, telah melakukan kebaktian agama Buddha baik sendiri maupun bersama-sama. Siaga tata. Siaga tata adalah tingkatan terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga yang mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karena kesiagaan. Ada 21 syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, dapat memperlihatkan cara menyebarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. Yang ketiga, tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional. Yang keempat, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, tahu arti lambang negara Republik Indonesia. Yang keenam, tahu nama negara-negara tetangga dan bendera kebangsaannya. Yang ketujuh, untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Yang kedelapan, untuk para putra dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. Yang kesembilan, dapat menyampaikan berita secara lisan. Yang ke-10, dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan dan dapat melaporkannya kepada dokter rumah sakit atau pamong praja, polisi, dan keluarga korban. Yang ke-11, tahu bahan makanan yang bernilai gizi. Yang ke-12, melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Yang ke-13, tahu beberapa macam penyakit menular. Yang selanjutnya ada memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadah, atau di tempat lain. Yang ke-15, dapat menyampaikan suatu macam kegiatan seni budaya. Yang ke-16, tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia. Yang ke-17, hemat dan cermat dengan segala miliknya.
Yang ke-18, memiliki buku tabungan Tabanas, buku tabungan Pramuka, atau buku tabungan pelajar dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga bantu dan seluruhnya atau sebagian dari uang itu diperolehnya dari usaha sendiri. 19. Setiap membayar uang iuran kepada gugus depannya dengan uang yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dari usaha sendiri. 20. Memiliki sedikitnya satu tanda kecakapan khusus. 21. Tentang keagamaan, sesuai dengan agama masing-masing ya. Yang pertama ada agama Islam, dapat melakukan sholat, dapat mengucap doa-doa harian. Yang kedua ada agama Katolik, tahu doa iman, doa harapan, doa cinta kasih, dan doa tobat. Selanjutnya juga kita harus mengikuti misi kudus dan tahu arti konsekrasi, mengenal nama pastor, paroki, dan nama uskup setempat. Yang ketiga ada agama Protestan, hafal Lukas 10:21, yaitu hukum kasih, dapat mengucap dan mempergunakan doa sederhana pada kesempatan tertentu, mengikuti sekolah minggu atau asuhan rohani di sekolah. Yang keempat ada agama Hindu, kita harus menghafal Tririna dan nama 4 buah kitab suci Hindu yang pokok. Yang kelima ada agama Hindu, hafal Parita Wajib atau Parita Pancasila dan Parita Puja. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan dalam pramuka yang isinya ada pesta siaga, yakni pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tapi tanpa menginap, dengan kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, ada juga karnaval dan lain-lainnya. Pesta ini dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, warti ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartir daerah. Upacara dalam siaga. Yang pertama, ada upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil perindukan. Selanjutnya, untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan atau pintu upacara. Para pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Pembina upacara membaca Pancasila diikut sertakan oleh semua anggota. Pembina upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Pemimpin upacara kembali ke barungnya. Pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Itu untuk pembukaan pramuka siaga. Kalau tadi kita sudah membahas pembukaannya, sekarang kita bahas penutupan. Latihan perindukan siaga. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Selanjutnya, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran yang besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan memanggil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Para pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara. Selanjutnya, pemimpin upacara mengambil di tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian dibawa keluar. Semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan. Kemudian kembali ke barungnya. Pengumuman dan pesan pembina siaga. Pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan.
barisan dibubarkan. Anggota diperindukan minta diri kepada para pembina dan bersalaman. Upacara penutupan pun selesai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.